Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah sholat isya, sholat taraweh, dan juga nanti insya Allah sholat witir yang dimuliakan oleh Allah. Mari dalam kesempatan yang singkat ini kita tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat, yang utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Dan kita berharap kepada Allah agar semua yang kita ikhtiarkan, semua yang kita perjuangkan, semua yang kita usahakan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para jamaah, ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu, sajane jaringan dekat ini konten judi kuatir untuk orang salah ini konten ustaz. Biasanya apa yang lagi? Biasanya imam. Biasanya apa lagi? Imam berdekatan kawan ini banyu ini sampai tes gelas ini imam. Mosok imam tes gelas imam. Padahal kalau mereka, padahal insya Allah selama taraweh ini nggak pernah minum bakal taraweh. Ini sudah 1 gelas dari imam. Karena ada ini ustadznya, masya Allah. Tapi bapak ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya masjid ini sebenarnya ini gak orang senang, tempatnya orang bahagia sebenarnya masjid ini. Kalau dari rumah ada sedih, ada susah, kalau pas masuk masjid sebenarnya tambah senang, gembira. Kalau masuk masjid ketemu ustaz yang diberiku, wah kakak karu-karuan ini mau sesuatu apa? Al-Baqarah tak terpotong, masya Allah ya. Ngomong tadi imam sampai koyo nonton ini, masya Allah. Ya semoga-moga sholat tarawih kula lakukan dengan sedaya ini diterami oleh Allah. Alhamdulillah. Ini nonton. Memang itu. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu sebenarnya untuk manusia itu tambah mudah menjalani kehidupan. Langsung ke materi kalau ini ya buatan suwi-suwi 10 menit pulau itu suka ke aku sebenarnya sudah menit yo 10 mustamin dari parai ke pulau upaya pulau tadi dari ngomong pulau saya sebulan dari les nanti bisa nih bang, masya Allah gak bisa suwi ini pulau singkat. Jadi intinya tiang masuk masjid itu harus mempunyai harapan besar. Masalahnya itu terselesaikan. Ojo masuk masjid tapi masalahnya gak main-main. Padahal Al-Quran diturunkan itu sebagai solusi dalam kehidupan. Ingat, penyakit saja di dalam ketika kita mengobati dengan Al-Quran itu bisa sembuh, Pak. Wa nazalna yang penyakit, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai
itu ketika punya penyakit sembuh, paling tidak mengurangi penyakitnya. Artinya apa? Bisa sabar ketika mendapat ujian seperti itu. Karena apa? Di dalam surat An-Nahl Allah tegaskan, wa nazzalna al-kitaba tibyana likulli syai'. Al-Quran ini kami turunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Ini apa? Mempunyai solusi ketika kita mau membaca. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, saya singkat saja. Jadi di dalam Al-Quran, ya, ini memberikan kita keberuntungan dalam kehidupan kita. Saya singkat, ada 3 amalan yang dengan amalan itu masalah kita menjadi senang semuanya. Sing duwe utang iso kesambran, amin Allahumma. Sing duwe anak menjadi anak yang soleh-solehah, amin Allahumma. Yang punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma. Dengan 3 syarat. Sing duwe utang akeh lotok-lotok mungkin. Pokoknya sudah terutang-utang akeh itu sama pas dulu. Sebenarnya jadi rumah duit rumah daerah sama pas dulu. Kalau pakai solusi, ini petunjuk Allah. Saja yang aku kan itu ini, tapi inilah ini. Jadi ketika kehidupan sampai ini ada masalah besar, ingat bahwa Al-Quran mempunyai solusi apapun persoalan hidup. Karena apa? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Petunjuk dan menjelaskan petunjuk itu. Wis tak logis doang. Suaranya kata gede banget, kata meyakinkan. Nah, penceramah dan ada petunjuk, ada ini. Pokoknya kamu yakinkan. Ini tak yakinkan jadinya. Supaya apa? Memang Al-Quran ini sebagai pedoman hidup menjelaskan segala sesuatu dan menyelesaikan persoalan kehidupan. Apapun persoalan kehidupan pasti bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Pertama, sampai buka surat Al-Fatir ayat ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Memahami ayat ini, ayat di surat An-Nahl dari akhir ayat. Intinya apa? Yarjuna, mengharapkan, mereka mengharap tijaratan, perniagaan, perdagangan, usaha, lentabu yang tidak akan pernah rugi. Yes. Kalau sampai punya usaha apapun, usaha didik anak, usaha didik rumah istri, usaha didik apalah persoalan hidup kita, kalau sudah diikat dengan tidak akan rugi oleh Allah. Ini petunjuk Allah, Pak ya. Petunjuk Allah tidak akan rugi. Masya Allah, pasti tidak akan rugi. Pokoknya syaratnya 3. Nah, syaratnya berapa? Sama ini sini teman Anda. Syaratnya 3. Oke, ini benar-benar rugi. Pokoknya semua itu. Syaratnya harus 3. Pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Sampai harus sering-sering membaca kitab Allah, Al-Quran. Quran itu betul saja mau coba nopo. Ada ustaz itu kalau nggak membaca, ada ustaznya kalau nggak bisa baca. Ini apa? Petunjuk Allah. Pertama apa? Baca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, Masya Allah, tidak nanti di akhirat enggak, ini di dunia, Pak, di dunia. Nanti di akhirat ada lagi, tapi enggak, tapi oleh jatah
ketika sampean sumpah, ketika sampean sedih, coba wudu, sholat 2 rakaat, baca Al-Quran. Ini jaminan Allah, bukan saya. Ini saya membacakan aja. Baca Al-Quran, baca kitab Allah. Membaca itu ya yang membaca. Pokoknya ada persoalan apa? Silakan begini, kami belanja, ya tetap yang belanja udah kami belanja mau sepuluh anai. Ya bisa kita urut-urut kan? Maksudnya gini, nanti ada solusi dalam kehidupan. Membaca. Kalau tidak itu ada kita nanam batin, kita ini persoalan ini batin, kan? Ya duit itu apa duit kafe kok? Bisa kok duit tambah pakai kafe. Tapi kan kadang-kadang ketenangan itu yang kita butuhkan. Kemarin yang anjlok kok bahasa Indonesia nya anjlok ini loh. Terjun dari lantai 28 ya di Jakarta itu. Satu keluarga terikat semua tangannya terjun. Karena apa? Ketenangan batin, kedamaian batin, solusi kehidupan tidak terselesaikan. Akhirnya apa? Bunuh diri. Makanya kita diperintahkan oleh Allah baca Al-Quran, karena itu ruh, mengajari ruh kita, memberikan solusi, maksudnya memberikan nutrisi bagi ruh kita. Al-Quran, membaca Al-Quran pertama. Yang kedua, wa aqamus sholat, mendirikan sholat. Nah ini Pak, kalau kita sudah lalai kepada Allah, gimana itu mau tentu? Gimana Allah mau membantu bagi orang kita? Padahal ketika kita sholat ini Pak, kita itu omong-omongan sama Allah. Ya, kita itu omong-omongan sama Allah. Omong-omongan yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan alam semuanya. Masya Allah. Tidak omong-omongan, sampai tidak omongan bodoh jajan, Masya Allah. Ini ngomong sama Allah. Bisa Allah menjaga duit, bisa Allah menjaga rezeki, ya Allah sampai cukupi, sampai tidak. Kau bikin lagi Pak ya. Kau bikin ya Allah, ampuni dosa, warhamni, ya Allah kasihani aku, cukupi oleh aku. Warhamni wa cukupi, ya Allah cukupkanlah kebutuhanku. Warfa'ni ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni wahdini wa'afi wa Masya Allah. Itu doa yang luar biasa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah, tidak minta selain Allah. Karena apa? Yang bisa menuruti kita itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Ya, kedua adalah mendirikan sholat. Ditambah, saya sholatnya terakhir nanti ditambah lagi selama mutlak atau apa untuk atau hajat lah, minta kepada Allah dengan sholat. Yang ketiga, wa anfiqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan sunyi sepi maupun dalam keadaan ramai. Dan inilah ya pengharapan kepada Allah yang tidak akan pernah rugi. Artinya apa? Untung terus dalam kehidupan kita. Mungkin ya 3 syarat ini menjadikan solusi dari berbagai macam persoalan kita, dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah supaya kehidupan kita senantiasa mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin. Amin.